Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di pagi hari ini masih bersama dengan saya, ya, Mas Dekan Fakultas Ilmu Komputer di acara FIK Talks. Kali ini kita sudah masuki edisi yang kelima, ya. Saat ini Alhamdulillah sudah kehadiran narasumber kita. Ada dua ini dari Pusat Studi Sistem Informasi, ada Ibu Lucy Dwi Oktariana, ya? Viana. Oh, Viana. Oke, selamat pagi Bu Lucy, ya. Pagi Pak Imam. Kemudian satu lagi ada pembicara kita dari Pusat Studi JBI, ya. JBI itu Jaringan Berbasis Informasi, yaitu Pak Ranggi Praharaningtyas Aji, ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ini Imam. panggilannya Mas Ranggi. Ya, betul. Mas Ranggi apa Pak Ranggi ini? Mas saja. Mas saja. Biarkan menteri-menteri kita yang baru itu. Oke, sahabat mahasiswa, teman-teman mahasiswa, khususnya Fakultas Ilmu Komputer, ya, dan juga para pemirsa semuanya, di pagi hari ini kita akan mengikuti obrolan menarik, ya, seputar pusat studi di Fakultas Ilmu Komputer yang saya yakin ini sangat bermanfaat untuk mahasiswa baru, ya, khususnya, dan untuk pemirsa sekalian. Di kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar apa itu pusat studi informasi, ya, kemudian pusat studi jaringan berbasis informasi, mereka itu ngapain aja, ya, kemudian apa yang bisa diikuti dan kolaborasi dengan pusat studi ini. Nah, oke, di kesempatan kali ini nanti kita akan awali dari Mas Ranggi dulu, ya. Oke. Ya, Mas Ranggi dengan Pusat Studi JBI Jaringan Berbasis Informasi. Sebelumnya jangan lupa like and subscribe, ya, supaya channel Fakultas Ilmu Komputer ini bisa eksis dan bermanfaat. Oke, langsung saja. Ini dari Mas Ranggi, ya. Mas Ranggi sebagai Ketua Pusat Studi JBI. Pusat Studi JBI ini sebenarnya pusat studi yang bagaimana, ya? Kemudian mungkin punya visi misi, mungkin bisa dijelaskan Mas Ranggi biar para pemirsa sekalian paham, ya. Ya, siap. Silakan. Terima kasih, Mas Imam ya kalau di sini ya. Mas Dekan. Oh, Mas Dekan. Iya, Sorry, Mas Mas Dekan. Dekan. Mas Dekan. Jadi terima kasih sebelumnya untuk undangannya dari Fakultas Ilmu Komputer. Kami dari Pusat Studi Keamanan Jaringan Berbasis Sistem Informasi itu merupakan sebuah pusat studi atau mungkin bisa dibilang kelompok meneliti atau peneliti yang fokusnya adalah kepada keamanan, lalu jaringan, dan juga terkait juga dengan informasi atau sistem informasi. Jadi kami di sini lebih mengarah kepada tiga hal tersebut. Yang pertama keamanan, yang kedua kejaringan, dan juga sistem informasi atau informasi itu sendiri. Adapun visi kami di pusat studi ini adalah menjadi pusat unggulan nasional dalam penelitian, pengembangan, dan pendidikan keamanan jaringan serta sistem informasi berbasis global. Jadi kami harapannya nanti tidak cuma unggulan nasional saja, tapi juga riset-riset kami ataupun penelitian yang kami jalankan itu bisa juga mengarah kepada hasil-hasil riset di internasional juga. Adapun misi yang kami coba angkat khususnya di tahun ini karena kebetulan saya menjadi ketua di pusat studi ini awal tahun kemarin, gitu ya. Jadi pengembangan kedepannya untuk misi kami adalah membangkitkan riset dasar dan terapan terkait dengan keamanan, jaringan, dan juga pasti sistem informasi. Lalu berikutnya adalah menghasilkan solusi teknis khususnya bagi industri dan pemerintah, karena kita tahu industri dan pemerintahan itu sangat membutuhkan
kurang lebih hal-hal yang terkait teknisnya. Karena sudah banyak orang-orang yang memikirkan secara lebih mendasar. Nah, kami mengarah ke arah teknis terhadap kebutuhan industri dan pemerintah itu sendiri. Lalu juga menyiapkan tenaga ahli dalam konteks keamanan cyber. Ini menjadi sesuatu juga yang mungkin cukup baru karena di awal tahun kemarin saja sudah banyak sekali berita yang terkait dengan keamanan cyber ini. Iya, iya. Lalu memperkuat kolaborasi di lintas sektor, kami mencoba untuk mencari rekanan ataupun mitra-mitra yang relevan untuk mengarah ke situ. Dan yang pastinya terakhir mendukung kebijakan dan edukasi keamanan digital di ranah Fakultas Ilmu Komputer, karena memang kami di bawah Fakultas Ilmu Komputer atau Universitas Amikom Purwokerto secara umum. Jadi kurang lebih itu hal yang menjadi proyeksi kita di mungkin 5 atau 10 tahun ke depan terkait dengan visi misi yang kami kembangkan di pusat studi ini. Mungkin seperti itu Mas Dekan. Oke. Jadi pusat studi ini kan sebagai tadi ya, pusat riset bersama, kolaborasi antara dosen dan mahasiswa yang memiliki minat riset Ya, yang sama seperti itu ya. betul. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Ranggi khususnya yaitu dalam bidang keamanan, jaringan dan sistem informasi. Seperti itu ya. Iya, betul sekali. Oke. Ini berbicara masalah keamanan ya, keamanan cyber tadi sudah disinggung juga cukup menarik ya. Di mana banyak kejadian saat ini di era informasi seringkali terjadi yang namanya apa istilahnya itu pembobolan Ya, data seperti itu ya. Kemudian juga ada penyalahgunaan informasi untuk tindakan kejahatan dan sebagainya ya. ya, betul sekali. Nah ini mungkin bisa ini selama ini dengan pusat studinya yang pernah dikembangkan itu atau diteliti diantaranya mungkin ada bisa itu Mas Renggi di-spill kayak gitu ya. Oke, jadi terkait dengan insiden keamanan seperti itu ya, terkait dengan percobaan pembobolan atau penetrasi, terus beberapa kasus di mana informasi yang didapatkan disalahgunakan, entah itu disebarluaskan dengan tidak bertanggung jawab ataupun informasi tersebut malah menjadi mungkin alat untuk menyerang salah satu pihak, misalkan seperti itu. Nah, ini sudah cukup banyak sebenarnya tema-tema penelitian ataupun riset kolaborasi antara dosen yang mengikuti dari pusat studi kami dan mahasiswa-mahasiswa juga yang banyak memberikan tema-tema tersebut. Salah satunya misalkan terkait dengan pengamanan informasi menggunakan algoritma atau memanfaatkan algoritma enkripsi misalnya. Oh iya iya. Itu cukup banyak di kami mahasiswa yang menjalankan hal tersebut atau mengerjakan tugas untuk tugas akhir gitu ya, untuk skripsi dan misalnya. Lalu ada beberapa kolaborasi juga yang seperti mengimplementasikan hal yang sama tadi tapi di level aplikasi. Kalau tadi kan hanya di informasinya saja. Aplikasi maksudnya penerapannya atau gimana? Ya, jadi di satu aplikasi tertentu yang mereka create atau mereka rancang itu ditanamkan atau diimplementasikan algoritma pengamanan itu tadi, bisa enkripsi ataupun bahkan mungkin algoritma yang sejenis yang bisa arahnya untuk mengamankan informasi yang ada di dalam sistemnya. Jadi levelnya lebih cakupannya lebih luas. Kalau tadi cuma sekedar informasi saja, yang ini satu sistemnya diamankan. Jadi itu. Lalu ada juga beberapa tema yang melakukan pengamanan juga hal yang serupa. Kalau tadi di sistem informasi itu di level yang lebih tinggi lagi adalah di level jaringannya. Jadi jaringan yang arahnya ke sistem informasi yang tadinya kita sudah amankan juga diamankan seperti itu. Jadi dalam penelitiannya sudah mengarah ke sana. Selain itu ada juga beberapa tema seperti melakukan uji keamanan, baik itu melakukan penetration test
dengan cara-cara yang sudah banyak kita tahu gitu ya. Kayak ibaratnya beberapa prodi seperti IF dan TI itu kan sudah diajarkan terkait dengan caranya melakukan penetration test. Nah, itu juga sering dipakai atau sering dibuat sebagai tugas akhir para mahasiswa. Adapun kalau untuk sistem informasi, ada beberapa tema yang sering masuk adalah terkait dengan evaluasi keamanannya menggunakan basisnya framework ataupun kerangka kerja yang diajarkan saat perkuliahan diberikan. Seperti itu. Jadi secara cakupan di pusat studi kami ini lumayan lengkap sepertinya. Maksudnya kayak dari semua prodi itu bisa masuk, hanya saja nanti tinggal kami saring terkait dengan kekhususannya di masing-masing prodi karena antara sistem informasi, teknologi informasi dan informatika atau IF itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan kurang lebih kalau dalam konteks keamanan seperti itu. Berarti untuk JBI sendiri ini secara keanggotaan ya. Ini bisa diikuti oleh ketiga prodi ya. Betul. Ketiga prodi ya. Jadi, Oke, dari prodi informatika, sistem informasi dengan teknologi informasi ini mana yang paling banyak peminatnya JBI ini? Jadi untuk sekarang kalau kita lihat di 2 semester terakhir, memang peminatnya masih di lebih banyak. Mayoritasnya itu dari teknologi informasi. Oh, teknologi informasi ya. Karena memang secara kepakaran dan konsentrasi itu memang masuk dengan sesuai teman-teman ya. di TI itu sendiri. Teknologi informasi. Oke. Kalau teman-teman TI biasanya pasti langsung ngarah ke kami. Tapi kalau IF dan SI itu mungkin secara presentasi kurang dari 30%. Karena teman-teman IF yang mengimplementasikan atau mencoba mengulik algoritma yang untuk keamanannya tadi misalnya enkripsi lah atau mungkin yang sejenisnya itu masih sedikit apalagi untuk SI karena SI juga secara mata kuliah juga hampir tidak ada yang spesifik membahas itu hanya saja paling seperti misalkan membahas tentang evaluasi keamanannya baik framework seperti itu. Jadi memang secara presentasi mayoritasnya ya dari TI, tapi tidak menutup kemungkinan IF, teman-teman IF dan teman-teman SI juga ayo gabung karena kami juga lumayan butuh juga ke depannya karena roadmap kami di sampai 2030 itu nanti masih sangat available juga untuk teman-teman SI bisa masuk dan IF juga bisa masuk. Oke, baik, luar biasa informasinya ini dari Mas Ranggi ya. Mungkin ini pemirsa khususnya mahasiswa IFIK ini ingin tahu lebih detail nih terkait dengan pusat studi JB ini terkait dengan ini. Kalau misalkan mereka ini bergabung nih ya, bergabung. Lah ini ngapain aja seperti itu ya. Artinya supaya mahasiswa ini tahu gitu, tertarik untuk join gitu ya. Jadi kalau di kami sebenarnya secara fokus karena tadi kami mengarah ke keamanan ya Pak. Jadi memang kami mencoba untuk dan mahasiswa sekarang yang masuk kan stratanya ada strata 1 untuk S1. Jadi kami memang mengarahkan teman-teman untuk lebih mencoba. Jadi karena di kami sendiri pun misalnya kayak tadi enkripsi itu macamnya banyak. Dari yang 64 bit sampai 512 bit. Itu pun kalau mau dicoba semuanya bisa konteksnya kayak yang satu ngecek kemanfaatannya, yang satu implementasinya dan seterusnya. Jadi satu tema atau satu hal di bagian kami saja itu bisa dikerjakan oleh 3 sampai 4 orang kurang lebih seperti berarti itu. Bentuknya riset bersama. Betul, ya. Bentuknya riset bersama gitu. Harapan di kami itu memang diarahkan seperti itu. Jadi satu objek misalkanlah kalau memang available dan bisa mendapatkan itu bisa ibaratnya kayak dikeroyok lah. Dikeroyok oleh 4 sampai 5 mahasiswa yang jelas fokusnya adalah di keamanannya, bisa keamanan sistemnya, informasinya, jaringannya ataupun secara umum dalam konteks sistem keamanan itu sendiri.
Lalu bentar, ini saya potong ya. Tadi berarti secara umum dalam bentuk riset bersama Betul. kayak gitu ya. Kalau kegiatan lain misalkan kayak diskusi artikel ada nggak di pusat ini studi JBI ini? jadi kalau untuk sementara ini untuk diskusi terkait dengan artikel kami lebih arahkan terkait dengan mungkin mahasiswanya yang untuk kami minta lebih aktif. Karena memang secara keanggotaan di kami ini menjadi mungkin kalau dibandingin dengan SI ataupun pusat studi yang lain, kami itu yang paling sedikit secara keanggotaan, baik itu dosennya ataupun tadi di mahasiswanya untuk sampai hari ini seperti itu ya. Karena memang jumlah yang masuk dari mahasiswa mayoritas di TI yang notabene paling cuma 2 sampai 3 kelas tiap angkatannya. Dan itu pun Jadi tetap ada ya, betul, tetap ada masih tapi istilahnya sifatnya masih intensitasnya masih belum sangat, banyak ya. Karena kami memang lebih fokus kepada apa yang misalkan nanti dibawa oleh mahasiswa seperti itu. Jadi kedepannya ya harapannya kami di tahun depan nanti akan lebih mengintensifkan ini karena sudah lumayan banyak tantangan ke depan yang harus kami siapkan, termasuk ya ini tadi riset kolaborasi yang harusnya mahasiswa lebih kurang lebih ya kayak diajak lah seperti itu. Ya sebenarnya masih ada hubungannya ya riset bersama dengan diskusi artikel. Artinya ini kan artikel review atau diskusi tentang artikel ini kan untuk mendukung riset bersama juga betul. ya. Jadi kalau ini saya ingin coba menanyakan ya. Bagaimana peran pusat studi JBI ini untuk penyiapan atau apa istilahnya itu penggalian minat ya? Peminat mahasiswa untuk lomba atau lain sebagainya. Ini termasuk bagian kegiatannya apa enggak ini? Iya. Jadi mungkin sembari mendukung juga rangkaian dari apa kurang lebih Evika Got Talent kemarin lomba Evika Got Talent ya. Nah, ya ini juga salah satu hal yang sebenarnya kami coba akan lebih giatkan. Kenapa? Karena kami lihat di setiap lomba dimanapun masalah atau jenis lomba yang terkait dengan penetration test atau pengujian keamanan itu pasti ada. Sebenarnya ini jadi salah satu peluang untuk kami mengarahkan teman-teman yang ada di pusat studi ini untuk coba mengikuti hal tersebut karena hampir di setiap lomba di setiap di semua hal itu pasti ada terkait dengan penetration test dan bug hunting ataupun hal yang semisalnya itu juga di luaran sana itu bahkan value-nya lebih tinggi secara pendapatan mungkin ya kayak misalnya dibandingkan dengan lomba-lomba yang dikerjakan atau diadakan oleh sekitaran kita entah itu yang di levelnya nasional ataupun di level daerah itu jauh sekali. Iya, tapi di Evika Got Talent itu ada itu. Iya, betul. Dan Evika Got Talent pun juga ada skema untuk kalau nggak salah live apa ya? Iya. Itu jadi, untuk live keamanan itu ya, keamanan pengujian keamanan seperti itu. Jadi memang kemarin juga sempat diskusi dengan kami terkait itu untuk lombanya sehingga kami pun mengarahkan mahasiswa kami untuk silakan ikut karena memang kayak TI dan IF itu memang memiliki juga dari mata kuliahnya mereka pun konsentrasinya mengarah ke sana seperti itu. Jadi sangat mungkin untuk mengikuti hal tersebut. Jadi salah satu kegiatannya juga penyiapan talent ya. Baik lomba tingkat Amikom ya. Betul. Dalam hal ini adalah Evika Got Talent maupun yang tingkat nasional maupun internasional ya. Itu karena memang sangat banyak dan bisa diakses mungkin ya selama memang masih dibuka ya bakal dibuka seperti itu. Jadi teman-teman mahasiswa juga kalau memang bisa dan merasa punya peminatan di bidang itu karena memang ini benar-benar suatu benar-benar talent nih kalau sampai bisa itu ya karena ya kurang lebih kita di IT kita ngomonginnya keamanan tapi untuk sekedar penetration test kok belum mampu. Nah itu kan nanti juga akan dipertanyakan. Jadi pemirsa sekalian khususnya mahasiswa Evika Universitas Amikom Purwokerto. Jadi tadi disampaikan cukup menarik ya terkait dengan kegiatannya ya. Sehingga ini menjadi
pertimbangan seandainya nanti bisa bergabung dengan pusat studi JBI. Tadi disampaikan kegiatannya diantaranya ada riset bersama ya, Ya. riset bersama, dan ini potensi untuk mendapatkan pengalaman ya, Betul. pengalaman dan cuan ya. Ya, cuannya lumayan. Ini juga menarik kayak gitu. Lah, di samping itu juga ada diskusi referensi atau artikel seputar jaringan ya, keamanan jaringan ya. Dan di samping itu juga kegiatannya adalah penyiapan talent ya, Ya, untuk event kompetisi lokal, nasional maupun internasional. Ya. Oke, cukup menarik ini ya. Berikutnya ini, sejauh ini sepanjang sepengetahuan saya itu kan sudah cukup lama ya pusat studi ini. Saya yakin selama perjalanan itu mungkin menemui hambatan ya, Oke. menemui hambatan, kemudian juga bisa disampaikan juga tantangan ke depannya bagaimana nih. Oke. Saya yakin ini isu keamanan cyber ini kan sedang selalu in ya, Betul. beriringan dengan perkembangan teknologi kayak gitu. Lah, jadi bagaimana hambatan dan tantangannya ini? Oke. Jadi kalau secara hambatan itu mungkin kalau konteks hambatan ini adalah untuk teman-teman mahasiswa dalam konteks ini penelitian atau yang semisalnya yang mengambil tema riset di kami itu memang lumayan PR. Karena apa? Karena riset di kami itu levelnya kalau secara lingkup riset itu sebenarnya arahnya adalah betul-betul mungkin kalau secara level kayak bisnis ya berarti sudah sangat besar atau corporate lah kita misalkan bilang seperti itu. Ataupun kalau misalkan dalam konteks perhitungan cakupan pengguna misalkan, ya berarti penggunanya juga harusnya ya di atas 1000 atau semisalnya. Nah, dari masa tantangannya ada di situ bahwa kita bisa menemukan objek atau tempat yang cukup reliable untuk penelitian jenis-jenis ini seperti itu. Iya, atau mungkin bisa didetailkan lebih skala lebih kecil. Dalam hal ini di Amikom untuk hambatan. Katakanlah apakah sudah mumpuni dari sisi apa istilahnya itu sarana sarpras ya, misalkan untuk pengujian tadi keamanan jaringan, misalkan apakah sudah cukup atau mungkin bagaimana kayak gitu yang ya bisa jadi itu menjadi sebuah hambatan. Iya. Kalau secara sarana dan prasarana kalau di Amikom sendiri kami mungkin lebih PR-nya sebenarnya adalah terkait kebutuhan kami untuk pengujian itu misalnya dalam konteks ini kita ngomongin Uji tentang coba server itu maksudnya. betul. Misalnya kita mau melakukan penetration test, Iya. maka yang jadi PR kami adalah kemana kami akan Nyobain nguji. ya. Nah, Iya. seperti Kalau itu. kalau nguji websitenya Amikom atau server Amikom bahaya Nah, itu ya. iya makanya itu. Ini pun sesuatu yang sangat kami mungkin selalu kami wanti-wanti selain kepada anggota kami yang di pusat studi, misalnya kayak saya juga masih aktif ngajar dan ngajarnya juga tentang dengan keamanan itu juga. Maka saya pun selalu mewanti-wanti kepada seluruh mahasiswa yang saya temui adalah untuk kalau kalian memang mau nyoba ya berarti harus ada etika yang dijalankan seperti itu. Nah, itulah yang menjadi PR sebenarnya. Dalam arti bahwa kadang mahasiswa itu suka iseng-iseng. Iseng ya. Nah, iseng itu dalam ranah apapun udah nggak bisa dijalankan. Karena kita juga sudah punya undang-undang, kita juga sudah punya aturan yang jelas bahwa bahkan cuma sekedar untuk akses dengan iseng tadi itu pun sudah nggak boleh seperti itu. Iya. Apalagi kalau misalnya kita coba ke servernya Amikom secara langsung, waduh, ya itu nggak perlu dilakukan penetration test karena levelnya ya sudah kita udah di dalamnya ya kita udah langsung bisa masuk ke sistem itu tanpa effort lah kurang lebih. Jadi itu paling ngecek ini masuk coba dashboardnya dosen kayak gitu lah. Bahaya kan nanti karena ngacak-ngacak nilai gitu. Iya betul. Jadi kita itu sudah di dalamnya, jadi itu sudah nggak perlu effort lah kurang lebih seperti itu. Apalagi kalaupun yang di luar Amikom, ya itu tadi kami masih mengalami atau mengetahui bahwa misalnya kayak ada pengamanan jaringan.
Misalkan sebagai contoh, kita mau meneliti pengamanan jaringan. Saat ditanya, Mas, Mbak mau ngamanin jaringan, objeknya siapa yang pakai jaringan tersebut? Nah, ternyata cuma si A, si B, si C, si D, dan di total paling kurang 10 orang. Nah, itu kan maksudnya kayak hal yang ini untuk apa jadinya? Iya. Terus saat ditanya lagi, oke, yang dipakai sedikit. Informasinya gimana, Mbak? Kayaknya nggak ada yang perlu nggak ada yang sensitif sifatnya. Nah, terus gimana lagi kita untuk meneliti apa tuh di situ? Nah, itu hal-hal yang mungkin menjadi PR teman-teman ke depan kalau memang mengarah ke sini. Karena memang kita juga belum di Banyumas ini masih cukup sedikit ya Pak untuk objek-objek itu. Iya. Informasinya pun kadang juga informasi-informasi yang sifatnya terkait publik malahan. Jadi kan ya untuk apa juga untuk diamankan lebih misalkan. Jadi hambatannya gitu ya terkait dengan ketersediaan alat uji atau istilahnya itu objek uji objek ujinya. Itu, karena kami informasinya memang ini insya Allah lah dalam waktu dekat mudah-mudahan nanti bisa difasilitasi gitu ya. Ada mungkin katakanlah satu server yang bisa digunakan untuk pengujian kayak gitu. Seandainya rusak jebol pun istilahnya nggak apa-apa gitu. Informasinya itu nggak begitu berharga kayak gitu ya. Ataupun tidak menimbulkan kerugian baik itu moral maupun finansial kayak gitu ya. Itu yang mungkin kami tunggu itu kan. Jadi tujuannya teman-teman itu akan lebih terfokus maksudnya pengujiannya bisa kami setting atau kita setting untuk dengan level tertentu apakah mereka mampu atau tidak, dan sekaligus juga untuk sebagai mungkin bahan belajar kami juga seperti itu. Lah mungkin untuk ini berbicara masalah kalau tadi kan bisa dibilang seperti yang namanya hambatan kan problem lah ya. Yang dihadapi kayak gitu ya. Mungkin kita berbicaranya tantangan ke depannya gitu ya. Tantangan mungkin secara umum dari jaringan pusat studi JBI ini ya. Katakanlah untuk member setelah mengikuti ini atau setelah lulus ini tantangannya bagaimana kira-kira ke depan ini, ataupun tantangan secara pengembangan knowledge-nya ya. Nah itu bagaimana? Jadi kalau di kami ini per tahun depan mungkin lebih tepatnya tahun depan gitu ya. Itu sudah ada rencana dan itu mungkin jadi sesuatu yang akan kami coba ulik, dan itu kalau misalkan anggota kami yang lulus tahun ini ya berarti itu akan jadi tantangan mereka setelah mereka selesai gitu ya kurang lebihnya. Jadi misalkan ada AI cyber security. Nah itu kami pun masih mencoba mengarah ke sana karena sekarang AI-nya sudah sangat secara teknologi AI kita sudah bisa bilang AI itu sudah sangat maju kan seperti itu, dan hampir di semua bidang termasuk ya kami ingin mencoba apakah AI juga bisa mengamankan dari sisi keamanan sistem informasi ataupun jaringan tersebut. Lalu juga kita mencoba untuk mengarah juga ke IoT. Nah, jadi peralatan-peralatan IoT itu apakah available juga untuk mengamankan, karena sampai hari ini pun kami masih mungkin ini juga lebih ke arah ke teman-teman pusat studi IoT ya, karena memang ada juga IoT-nya, tapi fokus kami di sini adalah apakah IoT itu atau seberapa efektif IoT-nya nanti bisa dijadikan sebagai pengaman seperti itu maksudnya. Dan itu masih jadi tantangan yang mungkin bisa untuk diselesaikan teman-teman yang bahkan baru masuk sekarang misalnya seperti itu. Jadi mengarah ke sana. Dan yang pastinya adalah terkait dengan etika atau penyampaiannya kepada masyarakat. Ini juga masih jadi sesuatu yang PR karena kami merasa bahkan anggota sendiri pun masih ada yang ya seperti tadi iseng-iseng coba-coba dan lain sebagainya. Yang artinya etika dalam mengamankan atau kesadaran akan keamanan itu juga menjadi suatu tantangan juga buat kami.
karena apalagi yang susah ya untuk mengakses informasi-informasi yang ada, bahwa misalnya kayak tadi udah mencoba akses saja itu sudah melanggar etika. Iya, iya, iya. Seperti itu. Bahkan atau menggunakan akunnya orang aja itu sudah melanggar etika. Ini kan seperti itu Iya, juga iya. masih menjadi sesuatu yang Iya, iya, iya. problem di kami dan jadi Oke. tantangan ke depannya. Baik, ini pertanyaan terakhir nih Oke. buat Mas Ranggi ya. Ya. Tadi cukup menarik ya terkait dengan hambatan, tantangan. Kita masuk ke ini terkait dengan pelaksanaan pusat studi sendiri ya. Sejauh ini kan memang di dalamnya adalah kolaborasi antara dosen dan mahasiswa ya. Lah ini terkait dengan apa istilahnya tuh track record lah. Artinya sejauh ini bagaimana peran dari mahasiswa dengan dosen dalam hal ini kolaborasi riset ya. Apakah istilahnya ini sudah efektif atau sudah banyak yang dilaksanakan, kemudian track recordnya itu bagaimana? Apakah ini sudah berhasil katakanlah menghasilkan banyak hibah kayak gitu ya, atau juga memenangkan banyak lomba kayak gitu ya, ataupun dalam hal ini katakanlah yang sudah lulus nih mungkin dapat info katakanlah oh ini alumni dari pusat studi JBI ini dia ada yang bekerja di ini di apa namanya bagian keamanan ya, walaupun informasinya katanya nggak boleh bilang ya kalau kerja di situ ya. Jadi kalau kita bekerja mungkin di bagian-bagian ini kan mungkin kita bilang sebagai rahasia core, ya, agen gitu ya. rahasia ya. Jadi krusial juga dan itu sifatnya memang harusnya kita ya secara etika tidak disebarluaskan seperti itu. Tapi kalau secara pencapaian di tahun ini secara khusus itu kalau mungkin hibah mungkin saya belum mendata sampai sekitar itu, hanya saja untuk kolaborasi riset antara mahasiswa dan dosen ini sudah lumayan mulai bergerak, berbeda dari awal saya masuk itu kan semester ganjil ya. Genap kemarin. Nah, semester ini itu sudah lumayan kolaborasinya itu sudah makin ada. Dalam hal ini dari dosennya pun lebih semangat gitu ya. Dan dari mahasiswanya juga lebih banyak lagi tema-tema yang bisa masuk dan berkolaborasi. Adapun untuk mungkin luaran dari konteks artikel ataupun perlombaan mungkin kami belum bisa berbicara banyak gitu ya, karena memang sifatnya di kami ini masih saya sendiri pun masih baru, mohon maaf, jadi secara informasi yang sebelum-sebelumnya belum bisa saya follow up lebih lanjut. Hanya saja target kami di akhir tahun ini adalah nanti kami coba untuk collecting skripsi-skripsi atau hasil-hasil dari teman-teman yang semester ini, karena kebetulan ada rekanan-rekanan juga yang terkait dengan artikel dan lain sebagainya untuk kami bisa arahkan ke sana. Oke, Terus ya risetnya juga pasti akan kami genjot lagi untuk dosen dan mahasiswanya seperti itu. Terima kasih nih Mas Ranggi, informasi, penjelasan, pemaparan ya, seputar pusat studi JBI. Baik, selanjutnya ini saya beralih nih ke narasumber kita yang satunya ya, Mbak Lucy ya, saya panggil Mbak Lucy ini. Jadi pusat studi sistem informasi ini mungkin bisa dibilang pusat studi yang paling banyak apa ya membernya ya? Iya. Ya membernya Salah satunya. salah satunya yang paling banyak ini. Dan ini bisa diikuti oleh prodi mana saja ini Mbak Lucy? Ya baik Mas Dekan. Untuk pusat studi dari prodi sistem informasi ini sebetulnya bisa diikuti oleh 3 prodi juga. Oh iya. Jadi bisa diikuti oleh sistem informasi, teknologi informasi dan juga informatika gitu. Oke, Cuman memang untuk membernya itu lebih banyak dari
sistem informasi. Oh iya. Karena terpaku terhadap konsentrasi yang ada di sistem informasi, yaitu e-bisnis dan juga manajemen sistem informasi. Oke. Tapi kami juga tidak menutup kemungkinan untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin melakukan riset penelitian dari fakultas prodi lain, ya seperti informatika ataupun teknologi informasi. Sampai sejauh ini untuk mahasiswa yang sudah ikut berkolaborasi di prodi pusat studi SI ini dari informatika, Pak. Oh Dari iya. informatika begitu. Dan Kalau dari teknologi informasi? kalau dari teknologi belum. Oh, belum ya. Iya, Mungkin iya. karena namanya itu, Pak, dan juga Iya. dan juga dari konsentrasinya yang e-bisnis dan manajemen sistem informasi gitu. Oke. Sehingga mungkin mereka itu merasa terbatasi. Oh, kayaknya bukan bidangnya begitu. Iya. Dikirain kalau pusat studi sistem informasi itu ya berarti khusus prodi sistem informasi kayak Betul gitu ya. sekali, Mas. Ya, padahal tidak seperti Iya, itu. iya. Ya, kami sangat open untuk semua mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Komputer untuk berkolaborasi terkait dengan tema-tema riset yang ada di prodi SI. Oke, Gitu. mungkin Pusat bisa ini Mbak Lucy dijelaskan nih ke mahasiswa pemirsa semuanya. Mungkin ada yang pengen tahu sebenarnya prodi sistem informasi ini supaya tidak tadi ya, tidak terimage hanya untuk prodi sistem informasi saja kayak gitu ya. Ini perlu dijelaskan nih. Dalam artian apa sih sebenarnya pusat studi sistem informasi ini kayak gitu. Kemudian punya visi misi juga boleh sekalian disampaikan ya. Ya, baik, terima kasih Mas Dekan. Untuk yang pertama, kami dari Pusat Studi Sistem Informasi ini sebetulnya tidak jauh beda seperti JBI tadi, bahwa kami memfasilitasi dan juga memberikan tempat kepada mahasiswa yang ingin melakukan riset penelitian terkait dengan perkembangan teknologi informasi, terkait khususnya memang di pusatnya yaitu konsentrasi e-bisnis dan juga manajemen sistem informasi. Namun kan ada banyak sekali yang bisa dibahas mengenai konsentrasi dua tersebut. Jadi tidak hanya terpaku terhadap proses bisnisnya saja, tapi juga bisa terkait tadi keamanan dari suatu bisnis. Karena bisnis itu sekarang kan tidak hanya by konvensional, tapi sudah melalui internet, website ataupun mobile begitu yang itu online lah ya. Iya, online dan itu memiliki potensi ataupun adanya peretasan di dalam proses bisnisnya. Nah, itu bisa diteliti juga begitu. Dan itu bisa diambil oleh para mahasiswa di prodi Teknologi Informasi gitu. Atau mungkin untuk prodi Informatika yang ingin melakukan riset terkait bisnis itu bisa merancang ataupun membangun bagaimana membuat UI UX-nya begitu, ataupun kalau misalkan dia mengambil program, berarti bisa merancang seperti apa membangun program untuk proses bisnis. Gitu, Oke. Dan kami memiliki visi di Pusat Studi Sistem Informasi itu menjadi pusat studi unggulan dalam pengembangan penelitian dan juga penerapan sistem informasi yang inovatif, adaptif dan juga kontributif. Dalam hal manajemen sistem informasi dan juga e-bisnis untuk mendukung transformasi digital di tingkat lokal, nasional maupun global. Itu visinya. Oke. Kemudian misinya yang pertama ini untuk mendorong kolaborasi aktif antara dosen dan juga mahasiswa, dan ini di dalam proses pengembangan bidang sistem informasi terkait dengan MSI tadi dan juga e-bisnis gitu, Pak. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan inovasi dari sistem informasi di teknologi web ataupun mobile yang nanti bisa mendukung kegiatan e-bisnis, layanan publik ataupun tata kelola teknologi informasi. Dan ini bisa mencakup dari ketiga prodi tadi. Kemudian juga meningkatkan kualitas dari penelitian yang fokusnya di bidang strategi terkait e-government ataupun audit teknologi informasi, manajemen resiko, CRM, ERP, digital marketing gitu. Iya. Kemudian menjadi pusat referensi dan juga edukasi dalam pengembangan strategi dan juga layanan teknologi informasi yang nanti bisa berkelanjutan dan melihat mutu dari riset yang digunakan itu seperti apa, gitu Mas. Oke, jadi sebenarnya cakupannya luas ya, luas sekali, dan bisa bersinggungan dengan
disiplin yang lain sehingga bisa Betul. diikuti oleh program studi yang lain juga Iya, seperti betul, itu ya. betul. Oh ya, ini ngomong-ngomong singkatannya gimana? PSSI berarti. Kayak sepak bola jadinya. Sejauh ini belum pernah disingkat kebetulan Mas ya. Jadi Soalnya iya. tadi Mas Ranggi kan JBI kayak gitu. Saya ini singkatannya apa ya? Tapi kalau di sini kan Pusat Studi Sistem Informasi, berarti Iya. PSSI kayak gitu. Boleh. Boleh kalau mau disebut seperti itu boleh. Biasanya ya nyebutnya PS Studi PSSI ya. boleh. Oke, menarik ini Mbak Lucy ya. Iya. Sekali lagi ini untuk pemirsa sekalian. Jadi sekali lagi untuk Pusat Studi Sistem Informasi ini tidak hanya untuk prodi sistem informasi saja, Betul, kayak gitu. iya. Sehingga silahkan nanti yang sudah available atau eligible ya, yang sudah eligible bisa bergabung ya. Oh ya, ini kan perlu disampaikan ya. Artinya kalau mau bergabung itu bisa mendaftar melalui ini ya, halamannya mahasiswa, Web student ya, student, iya, web web student ya. student, iya. Web student nanti bisa bergabung kalau minimal semester, kalau enggak semester berapa ya? 3 kalau enggak salah Semester ya. 3. Ya, semester 3 bagi kalian yang semester 3 itu bisa bergabung dengan pusat studi, boleh pilih semuanya ya. Boleh. Jadi yang sesuai dengan minat Anda. Sehingga harapannya ini bisa mendukung selama mahasiswa kuliah ataupun nanti pada saat pengambilan tugas akhir ya. Betul. Oke, yang kedua ini Mbak Lucy, ini terkait dengan kegiatannya Mbak Lucy. Kegiatan. Ya, artinya kegiatan selama ini yang dilakukan oleh PSSI ini ya, saya sebut PSSI saja lah. Soalnya kalau disebutkan ini kepanjangan. Panjang ya, Iya. panjang sekali. Oleh PSSI ini apa ini yang sudah dilakukan? Biar nanti mahasiswa yang mau bergabung ini tertarik lah, Oke. seperti itu. Sejauh ini untuk hampir mau 1 tahun terakhir itu kegiatan yang sudah dilakukan oleh PSSI Iya. itu kami memberikan apa namanya kayak klinik untuk bootcamp, Oh, sosialisasi begitu. Oke. Jadi sebelumnya nanti pada saat mereka akan mengambil konsentrasi itu kami berikan arahan Oke. lebih kemana passionnya gitu. Dan ini dilakukan agar mahasiswa itu tidak merasa bahwa ketika sudah mengambil manajemen sistem informasi terus ternyata mereka lebih condongnya ke e-bisnis begitu. Oh, Kadang iya, ada iya. banyak yang masih merasa kalau Iya. kita ternyata salah ambil konsentrasi begitu. Padahal sebetulnya ketika masuk ke MSI pun dan akan membahas mengenai e-bisnis itu diperbolehkan. Cuma memang masih harus tetap mayoran di MSI Iya, dibandingkan iya, dengan iya. e-bisnis. Gitu juga sebaliknya gitu. Dan kami setiap 1 semester itu pasti akan ada klinik sosialisasi untuk program studi, pusat studi, sosialisasi pusat studi, kemudian sosialisasi konsentrasi, kemudian ada kegiatan klinik proposal, kemudian ada pengarahan juga untuk pengambilan ataupun pengajuan tema riset penelitian, Iya, gitu. iya. Dan informasi itu secara berkala akan diinformasikan di dalam grup. Gitu Mas. Oke. Dan sebetulnya juga mahasiswa ini bebas untuk bertanya jawab di dalam grup tersebut. Hanya saja memang kadang ada yang merasa malu sehingga jarang terjadi adanya tanya jawab yang secara beruntun setiap harinya. Biasanya mendekati ketika mereka sudah deadline untuk riset ini harusnya ngambil apa seperti apa begitu. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan tadi biasanya kita sosialisasikan, kemudian nanti kita arahkan kembali juga pada saat sudah selesai, kita reminder lagi untuk di follow up kepada mahasiswa juga. Dan kita juga memberikan rekomendasi kalau semisalkan para mahasiswa ini masih bingung gitu untuk melakukan tema riset penelitian. Jadi dosen-dosen itu kan banyak yang sudah kolaborasi dengan kami mengajukan tema-tema riset dan itu bisa diambil oleh mahasiswa. Jadi kedepannya harapannya ketika sudah dibuka jalannya itu tinggal mahasiswa improve dan mengembangkan di situ sesuai dengan potensinya masing-masing. Gitu. Oke, berarti kegiatannya tadi ya ada klinik, ada bootcamp ya, termasuk juga di dalamnya berarti ada interaksi untuk kolaborasi bersama ya, riset bersama ya. Iya. Oke,
Berikutnya ini tadi sudah dijelaskan ya, yang jelas mahasiswa menjadi paham pada saat mau bergabung dengan PSSI ini apa yang mau apa istilahnya itu ya kegiatan yang akan dilakukan ya. Iya. Termasuk mungkin perlu diperjelas ini pusat studi juga memberi fasilitasi terkait dengan kompetisi ya, penyiapan talent ya. Iya. Itu bagaimana? Ada nggak kegiatannya kayak gitu? Kalau untuk seharusnya sih ada ya, Iya. Mas. Tapi di periode ini untuk yang apa namanya FIK Got Talent itu belum terlalu banyak yang berminat. Oh, Saya rasa iya. mungkin karena mereka fokusnya itu untuk riset di tugas akhir iya, gitu. iya. Dan kalau semisalkan di prodi IF ataupun di konsentrasi yang lainnya itu kan ada produknya gitu. Nah, kalau di pusat studi sistem informasi ini belum yang semuanya itu bentuknya produk. Karena kalau untuk MSI sendiri dia evaluasi sehingga untuk dilombakan itu masih di kebingungan gitu. Nah, sehingga apa Mungkin yang mau MSI-nya seperti misalkan ada yang skemanya itu kan website ya, pembuatan e-business, e-business. Kayak pembuatan ini juga mungkin masuk juga kali ya, itu kayak masuk. business plan. Nah, Iya, business plan business itu plan itu masuk mungkin ya di Iya, mungkin nanti next kedepannya akan kami lakukan bimbingan terkait dengan e-business tersebut karena dia bisa menghasilkan sebuah produk. Oke, bagus Iya. ya. Karena ini kan penting ya. Artinya yang namanya penjaringan minat bakat mahasiswa kayak gitu ini akan lebih cepat atau bisa tersaring ya melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pusat studi itu. Oke, berikutnya ini. Kami ingin tahu juga nih sebenarnya hambatan tantangannya ya. Selama ini bagaimana pusat studi ini, PSSI ini? Hambatan dan tantangannya itu adalah mengarahkan untuk mahasiswa ini bisa menemukan tema risetnya yang sesuai dengan konsentrasinya mereka. Iya. Jadi kita kan memberikan pemahaman bahwa pusat studi ini kan bisa diikuti oleh semua prodi dan yang dibahas ya seputar terkait dengan e-business ataupun MSI. Walaupun dia mungkin dari IF dan pusat apa namanya basicnya adalah konsentrasinya program kayak gitu masih bisa masuk ke dalam e-business, yaitu bisa diambil ke dalam desainnya, kemudian UI UX-nya begitu. Itu kan artinya bisa kolaborasi dengan disiplin lain ya. Iya, bisa kolaborasi dan itu menjadi tantangan kita juga untuk memberikan pemahaman bahwa ini e-business itu tidak hanya diambil oleh mahasiswa yang konsentrasinya e-business saja begitu, tapi bisa diambil oleh konsentrasi di prodi lain. Kemudian juga untuk mengarahkan mahasiswa ke tema penelitian yang variatif. Variatif dalam hal penggunaan metode, kemudian pengembangan dari metode dan juga trennya. Jadi biasanya yang terjadi adalah ketika mahasiswa itu sudah mengambil contoh katakan satu konsentrasi yaitu e-business. Nah, e-business ini trennya itu sedang business plan atau BMC. Maka semuanya itu akan BMC. BMC semua. Iya, BMC semua dan saya sebagai filter dari tema penelitian mahasiswa itu kadang juga jujur saja saya bingung gitu, apakah ini memang trennya seperti ini atau bagaimana gitu. Dan itu biasanya hanya dirubah di bagian objek penelitiannya saja. Jadi tidak ada keterbaruan ataupun pengembangan. Ini BMC itu bisa digali lagi loh atau bisa dikombin dengan metode-metode yang lain gitu. Sehingga variasi untuk penelitian ataupun riset dari mahasiswa ini itu yang harus diberikan arahan lebih begitu. Bahkan bisa jadi terlalu tipis ya perbedaannya itu dengan sosial ya anak. Maksudnya semacam penelitiannya anak manajemen kayak gitu ya. Iya, itu memang kita kan sangat beririsannya tipis sekali, Mas. Dan satu lagi juga untuk yang MSI itu di 2 semester terakhir ini trennya adalah
analisis sentimen. Sentimen semua. Sentimen semua. Akhirnya saya yang sentimen. Itu dan itu juga jadi apa namanya, jadi Problem hambatannya. Iya, karena oke, boleh mengambil analisis sentimen, hanya saja datasetnya yang digunakan, kemudian metodenya itu paling tidak misalkan kalau dari kakak tingkatnya itu sudah naive Bayes begitu, berarti dia harus menggunakan metode lain atau ada combine dengan metode lain sehingga ada keterbaruannya gitu. Apalagi kalau metodenya sama, objeknya pun sama, perbedaannya apa, hanya tahunnya saja, itu kan jadi hambatan banget. Iya. Apa ini? Jangan-jangan konsultannya sama ini? Bisa jadi. Bisa jadi. Kemudian di e-business itu banyak sekali mahasiswa yang mereka itu masih takut sebenarnya, Mas. Untuk takutnya dalam artian untuk membangun website gitu. Jadi ada takut, ada alergi dengan coding. Bikin produk ya. Iya, bikin produk. Jadi akhirnya mencari amannya adalah dengan desain ini ya udah tadi dengan bisnis plan gitu, kalender konten gitu. Dan itu kalau semisalkan UMKM-nya sudah proper, sudah memiliki brand image yang bagus, tidak apa-apa. Tapi biasanya itu UMKM yang baru lahir. Dan itu kan kalau dikulik secara mendalam dan lebih bagus, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan dia hanya sebatas sudah untuk memenuhi tugas aja nih, yang penting ada judulnya, ada objeknya gitu. Entah itu UMKM-nya itu punya orang dalam, punya orang tuanya atau siapa gitu, yang penting memenuhi syarat lah kayak gitu. Itu jadi PR kami juga gitu, untuk memfilter yang ini boleh loh, yang ini tidak gitu, yang ini harus diperbaiki, yang ini harus dioptimalkan gitu. Kalau hambatan dari sisi member dosen gimana? Ada nggak? Ada, tapi tidak terlalu banyak. Yang jadi hambatannya itu biasanya yang mengajukan tema riset itu dosennya itu saja. Sehingga itu menimbulkan agak sedikit pertanyaan gitu. Kenapa sih? Padahal ya itu kan terbuka untuk semuanya. Jadi semua dosen itu berhak untuk mengajukan tema riset, kolaborasi dengan pusat studi, dan itu tidak dibatasi. Yang si A boleh, yang si B tidak boleh begitu. Dan di semester ini itu agak sedikit menurun gitu untuk dosen itu mengajukan tema riset penelitian. Dan kenapa itu kira-kira penyebabnya? Saya kurang paham, mungkin karena di semester sebelumnya itu si katakan dosen X begitu mengajukan, tapi minatnya mahasiswa yang tidak ada. Mungkin karena judulnya yang terlalu susah dipahami gitu ya. Sehingga kayak ragu untuk mengambil gitu. Dan takutnya malah nggak bisa gitu ya. Takutnya tidak bisa mengikuti begitu. Tapi sebetulnya masih bisa dikonsultasikan kalau misalkan si mahasiswa ini mengambil dari dosen X tersebut, dan nanti kan bisa dikomunikasikan ini mau seperti apa risetnya dan seterusnya begitu. Kalau tantangannya Mbak Lucy gimana? Katanya tantangan ke depan ini baik itu pusat studinya ataupun tantangan sistem informasi ke depan ini bagaimana kayak gitu? Tantangannya itu untuk ke depannya adalah kita menghadirkan variasi dari penelitian, dari metode-metode yang ada, dan agar tidak hanya sesuai dengan tren yang sudah berlalu, tapi juga tren yang sekarang ini sedang berkembang di dunia begitu, dan di industri tentunya. Ini jadi tantangan juga untuk mensosialisasikan agar mereka itu berani untuk melangkah dan mencoba di hal-hal yang baru, tidak terpaku kepada referensi yang sebelum-sebelumnya, seperti tadi di e-business ada BMC, kemudian di MSI itu ada analisis sentimen begitu. Dan tantangan kami juga untuk mendorong para dosen dan juga mahasiswa ini agar mereka tuh aktif berkolaborasi dengan PSSI. Mungkin di antara tantangan yang lain ini terkait dengan ini ya, katakanlah ada output bersama ya antara dosen dan mahasiswa betul, dan itu juga salah satu tantangannya. Mungkin tantangan yang lain katakanlah adanya kolaborasi yang nyata dengan DUDI ya. Dunia usaha dan industri. Artinya berbicara terkait dengan sistem informasi kan banyak dibutuhkan ya oleh DUDI kayak gitu ya. Oke, ini yang terakhir terkait dengan optimalisasi antar member, antara member dosen dengan mahasiswa ya. Ini bagaimana optimalisasi optimalisasinya, baik itu dalam
riset bersama ataupun optimalisasi dalam hal tadi ya, katakanlah penyiapan talent kayak gitu ya, ataupun apa istilahnya itu kolaborasi antara mahasiswa dengan dosen di membernya itu untuk menghasilkan luaran bersama kayak gitu ya. Iya. Katakanlah baik itu produk ataupun HKI ya, atau ya artikel ya, artikel ilmiah, HKI dan sebagainya, itu bagaimana optimalisasinya sejauh ini? Sejauh ini ketika ada dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa, biasanya diarahkan oleh dosennya itu untuk melakukan luaran jurnal begitu. Kalau memang itu berpotensi, Iya, gitu. iya. Dan didorong mahasiswa juga untuk aktif di dalam penulisan karya ilmiah, gitu. Dan untuk HKI pun diberikan arahan juga untuk mempatenkan produk-produk mereka. Saya pernah di mahasiswa yang memiliki dia membuat produk website gitu Pak. Websitenya ini untuk di sekolah gitu, dan saya dorong dia untuk melakukan karya ilmiah walaupun belum sampai diterbitkan gitu. Tapi setidaknya mereka ada Produk proses website juga ya. produk website, kemudian dicoba di HKI-an dan juga hak cipta ya di hak cipta agar nanti dia bisa tahu bahwa ini produk ini nih dia tidak hanya ya udah sebatas dibuat aja gitu. Itu salah satunya seperti itu. Dan kedepannya mungkin nanti akan ada banyak sosialisasi juga terkait dengan hak paten, kemudian luaran jurnal begitu. Sejauh ini dengan mahasiswa yang sering berkolaborasi dengan saya itu, ketika dia meminta untuk membuat jurnal begitu, ya saya fasilitasi dengan memberikan arahan dan bimbingan terkait pembuatan jurnal seperti itu Pak, karya ilmiah. Oke, terima kasih Mbak Lucy. Jadi Sama-sama. terkait dengan optimalisasi pusat studi ya, baik tadi JBI maupun PSSI ya, ini memang menjadi sebuah PR ya, menjadi PR. Dalam artian harapan kita di Fakultas Ilmu Komputer ya, pusat studi ini menjadi sebuah apa istilahnya itu komunitas ya, menjadi sebuah komunitas sesuai dengan passion, kompetensi masing-masing, dan harapannya ada sesuatu yang dibanggakan kayak gitu ya. Dalam artian nanti mahasiswa yang bergabung itu ada kenangan ya, ada sesuatu memori yang dihasilkan di selama studi di Amikom itu di pusat studi tersebut kayak gitu, sehingga bisa jadi seperti ada yang namanya katalog kayak gitu ya. Katakanlah katalog pusat studi JBI misalkannya, katakanlah artikel yang dihasilkan mana saja, dan itu menurut saya perlu di mention di acknowledgement-nya atau misalkan di afiliasinya, itu no problem seandainya dituliskan selain sebagai dosen di program studi apa, departemen apa gitu, dan juga member dari JBI katakanlah atau member dari PSSI kayak gitu. Ini menurut saya menjadi sebuah kebanggaan dan ya promosi kayak gitu ya. Promosi ke pembaca kayak gitu, pembaca artikelnya. Jadi ada katalog lah, katalog katalog luarannya gitu. Ini menurut saya penting ya, penting. Jadi katakanlah artikelnya apa saja, HKI-nya apa saja, kalau misalkan dia berupa produk yang dihasilkan apa saja kayak gitu. Ini sesuatu hal yang menarik. Bahkan tren pusat studi di luar negeri itu kan sangat dekat sekali dengan dunia usaha, dunia industri. Bahkan bisa dibilang pusat studi ini sudah menjadi mitra, menjadi apa istilahnya itu semacam lembaga pengembangannya kayak gitu. Pada saat industri mau mengembangkan produk X kayak gitu, nanti dia tinggal sounding aja ke pusat studi. Ini saya mau membuat produk X, tolong dikaji kayak gitu lah. Lah ini kan menurut saya PR ya, tantangan ke depan kayak gitu ya. Harapannya misalkan ada stakeholder yang berkaitan, baik itu pemerintahan atau dunia usaha, dunia industri, manakala dia menghendaki apa namanya kerjasama kayak gitu untuk katakanlah
ke PSSI nih, apa namanya kelurahan atau desa mau mengembangkan website yang ada lah, nanti kan langsung kontak ke PSSI ini, tolong Nah, nanti ini bisa dikerjasamakan kayak iya. gitu. Itu harapannya kami juga bahwa mahasiswa itu bisa berpikir lebih kritis dan juga aktif gitu untuk berdiskusi. Jadi jangan hanya kami yang ayo Iya. gitu, tapi mereka pun harus bisa memulai juga Iya, untuk aktif gitu di dalam pusat studi. Iya. Oke, berikutnya di sesi terakhir nih. Di sesi terakhir ini mungkin ada apa istilahnya itu closing statement lah ya. Closing statement dari Mas Ranggi dulu nih. Sehingga harapannya mahasiswa Amikom khususnya Fakultas Ilmu Komputer ini tertarik untuk join kayak gitu ya di pusat studi, dan atmosfer riset ini semakin terbangun, atmosfer diskusi dan lain sebagainya ini semakin baik kayak gitu, sehingga banyak yang terlibat, banyak yang join. Oke, terima kasih Mas Dekan terkait dengan ini mungkin jadi penyampaian kami dari Pusat Studi Keamanan Berbasis Informasi bahwa kami sekali lagi sangat menantikan teman-teman untuk bisa bergabung dengan kami untuk berbagi informasi, berbagi kepakaran ataupun kita sama-sama bareng-bareng melakukan riset seperti itu ya, karena kami kedepannya akan cukup banyak PR-nya, dalam artian selain dari risetnya yang pasti mengarah ke teknologi-teknologi terbaru, karena semakin baru teknologinya artinya keamanannya juga semakin dipertanyakan seperti itu. Iya. Lalu yang kedua adalah terkait dengan produk-produk luarannya seperti hasil implementasi terkait algoritma ataupun hal-hal yang menciptakan keamanan itu sendiri. Lalu kami juga akan mencoba semaksimal mungkin untuk bisa menjalin rekanan baik itu dengan Dudi ataupun dengan pemerintah secara khusus, karena memang kebanyakan dari kami atau kebanyakan dari orang-orang yang membutuhkan kita itu adalah mereka-mereka itu tadi. Jadi insya Allah kedepannya akan semakin banyak lagi hal-hal yang mengarah ke hal yang lebih baik, termasuk juga terkait dengan potensi-potensi teman-teman yang available untuk melakukan seperti uji keamanan atau bahkan sampai penetration test. Itu sangat kami tunggu kehadirannya, karena itu akan menjadi ujung tombak kami juga, karena kalian yang mungkin nanti akan mewakili kami atau kita di pusat studi ini untuk bisa berajang di tingkat nasional, bahkan mungkin internasional jika available atau memungkinkan seperti itu. Oke, monggo dari Mbak Lucy gimana? Ya. Kalau dari saya, kami sangat menanti para mahasiswa ini untuk ikut berkolaborasi terhadap Tridharma ataupun riset dari para dosen, dan juga setiap penelitian itu kan memiliki perjalanan dan juga makna, gitu Pak. Sehingga kita sangat menunggu keterlibatan dari mahasiswa ini di dalam proyek program studi, dan semoga nanti mahasiswa itu bisa berani untuk melangkah dan mencoba hal-hal baru, dan mereka tahu bahwa di dunia kerja nanti kita akan berkolaborasi secara tim dan bisa dimulai dari keterlibatan di dalam program studi, pusat studi maksud saya. Nah, harapannya juga ini bisa menumbuhkan cara berpikir mahasiswa secara lebih kritis, inovatif dan juga kreatif, yang nanti bisa menciptakan karya yang memiliki dampak, karena setiap karya itu kan tumbuh dari para inovator muda yang berani untuk mencoba. Iya. Dan itu sangat kita nantikan perkembangan dan juga pengembangan dari inovasi-inovasi yang bisa dikelola oleh mahasiswa dan dosen dan juga dari pusat studi. Gitu. Oke, menarik sekali. Terima kasih semuanya ini dari dua pembicara kita yang luar biasa. Di penghujung acara, saya sebagai host di sesi atau di episode yang kelima ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Ranggi ya dengan Mbak Lucy. Bincang-bincang kita pagi hari ini sangat menarik ya, dan saya yakin ini sangat bermanfaat buat mahasiswa, buat para pemirsa semuanya. Sebagai penutup dari saya, mudah-mudahan
apa yang tadi disampaikan seputar pusat studi informasi dan pusat studi jaringan berbasis informasi banyak manfaatnya. Dan sekali lagi jangan lupa untuk tonton terus ya episode-episode berikutnya. Jangan lupa like, share, and comment. Oke, seperti itu ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.